gimana sih? Diteleponin nggak bisa-bisa. Saya nggak mau kejadian buruk menimpa saya. Saya nggak mau jadi jelek. Saya nggak mau jatuh miskin. Kita mau kemana? Diam kamu. Mau saya turunin kamu? Hah? Lebih baik saya langsung temui Nyai Wowo. Mah, Nabila takut. Kita pulang aja yuk. Shh, diam. Gua tempat Nyai berantakan. Apa yang baru terjadi? Gimana Nyai? Nyai! 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 Ada yang ketiban batu, Mah. Kita tolongin yuk. Seperti gempa tadi membuat Nyai tertimpa batu-batuan. Saya harus pergi dari sini sebelum terjadi sesuatu sama saya. Ayo, ayo. Tapi kita harus nolongin orang itu, Mah. Kasian. Udah, ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jadi Mah, kita mau kemana sih? Emangnya Mama mau bawa Nabila kemana? Diam kamu. Mama akan carikan tempat yang paling cocok untuk kamu. Maksud Mama? Diam. Ayo keluar. Keluar. Buruan. Cepat. Ayo. Ayo. Mama, ini tempat apaan, Ma? Saya akan serahkan kamu ke panti asuhan. Kamu nggak ada gunanya lagi di rumah saya. Nggak mau. Ikut saya. Ikut. Ayo. Kakek maafin aku, Kek. Kakek maafin aku, Kek. Nabil, sabar ya. Ya, Pak Ustadz. Kepergian kakek teh pasti yang terbaik menurut Allah. Ya, Pak Ustadz. Nabil ikhlas. Tapi Nabil sedih. Karena Nabil gak bisa berbuat apa-apa buat kakek. Saya tahu kakek Sidik teh sangat penting buat Nabil. Kakek Sidik akan sangat bahagia kalau kamu teh terus kirimin doa buat beliau. Dan saya yakin kamu pasti ngelakuin itu. Ya, Pak Ustadz. Nabil bakalan doa buat kakek. Kang Ustadz, sekarang Nabil harus tinggal sama siapa, Kang? Apa tinggal di rumah Kang Ustadz aja? Nabil nggak mau nyusahin orang lain. Nabil mau tinggal di rumah kakek aja dulu. Rumah kakek belum lagi ditempatin, Nabil. Kamu tinggal di rumah aku aja ya. Kebetulan aku punya kamar kosong. Iya Nabil, kamu tinggal di rumah emak ya. Ya, makasih Panca. Tapi aku masih tinggal di rumah kakek. Aku nggak mau ngerepotin orang lain. Enggak kok Nabil, nggak ngerepotin kok. Ya kan, Mak? Iya Nabil, nggak ngerepotin emak. Emak malah seneng kalau Nabil tinggal di rumah emak. Iya, Nabil tahu kalau ada Allah pasti ada Nabil. Nabil gak mau ngerepotin orang lain. Ya sudah, gimana kalau Nabil sementara ini tinggal di musola aja? Sembari jadi marbot. Sekalian
kamu teh ngajarin anak-anak sini ngaji. Kayak anak saya Gozali sama teman-temannya. Biar mereka itu makin cinta sama Al-Quran. Gimana? Iya Kang Ustadz, itu ide yang bagus. Nabil pasti mau. Iya kan Nabil? Pak Ustadz, lebih baik kita biarkan saja Nabil untuk berpikir dulu. Ini saatnya kurang tepat, dia masih bersedih. Ya sudah kalau begitu. Bu Komalah, ini anaknya. Namanya Nabila. Saya harap ibu mau menerimanya. Karena saya udah capek ngurusnya. Ma, Nabila mau sama mama. Nabila nggak mau diserahkan di sini. Nabila nggak mau. Kamu itu lebih pantas tinggal di sini daripada di rumah saya. Nabila, kamu nggak usah takut sayang. Di sini banyak teman-teman kamu kok yang senasib sama Nabila. Ibuku malah yakin pasti Nabila akan betah tinggal di panti asuhan ini, ya? Nabila nggak mau tinggal di sini. Nabila mau pulang. Bu Komalah, lebih baik ibu keluarin dulu anak ini. Kuping saya udah pegal dengan teriakannya. Jack, bawa anak ini ke kamar. Siap, Bos. Ayo, Dek. Kita ke kamar yuk. Kamarnya bagus. Banyak mainan. Mama. Ayo, Dek. Ayo. Ayo. Oh, mantap. Kamarnya bagus kok. Tenang aja, ya. Mama. Nah, masalah udah selesai kan, Bu? Kalau untuk biaya Nabila tinggal di sini itu kan pastinya memerlukan cukup dana gitu loh, Bu ya. Jadi gimana, Bu, kira-kira? Kalau soal itu, ibu nggak usah khawatir. Tenang aja, saya sudah siapkan. Oh, terima kasih. Iya. Oh, iya. Terima kasih, Bu Dewi. Bu Komalah, jangan sampai Nabila kabur dari sini. Apalagi kembali ke rumah saya. Tenang aja, Bu. Kalau masalah itu pasti akan beres. Saya akan jaga Nabila jangan sampai keluar dari panti asuhan ini. Baik Bu Komalah, saya permisi. Ya. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, senang berkenalan dengan Anda. Nabil, sabar ya nak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Iya, Pak Ustaz. Hati-hati Nabil. Cari kemana lagi kita Nabil? Mana ya? Kita harus cari dia. Kita mesti menangkap anak itu. Jangan biarkan dia berkeliaran di kampung kita. Betul. Anak itu pembawa petaka di kampung kita. Itu dia si Nabil. Ayo kita kejar. Ayo kita kejar. Ayo. Cepat. Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Punten Pak, ini teh ada apa ya? Kami lagi mencari anak ini, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Kami ingin menangkap Nabil dan memasukkannya lagi ke kandang kambing. Sudah cukup dia keluar karena mengurusi pemakaman kakeknya. Sekarang saatnya dia harus masuk lagi ke kandang kambing itu. Pak, nggak bisa gitu. Kita teh nggak bisa main hakim sendiri. Sekarang saya tanya, mana bukti, mana saksi? Nggak ada kan? Iya Kang, mana bukti dan saksinya? Jangan kayak orang jahiliyah tuh Kang. Kami tidak butuh bukti dan saksi, Pak Ustadz. Tapi emang Nabil itu pencuri gaibnya. Betul nggak? Betul. Nabil pembawa petaka di kampung kita. Dan kalau kampung kita ingin bebas dari petaka, kita usir Nabil. Betul. Kita usir Nabil. Cukup! Wah, asik nih. Pasti si Nabil mau dipenjarain lagi nih. Kayaknya nggak mungkin deh. Abi kamu pasti lebih mendukung Nabil.
Pasti Abi kamu ngebelain Nabil. Gak mungkin. Orang Nabil bukan anaknya Abi. Gak mungkin Abi belain orang yang bersalah. Tapi Nabil kan gak bersalah. Kita liatin aja nanti. Kali ini teh saya nggak akan biarkan kalian main hakim sendiri. Selama belum ada saksi dan bukti, saya akan pasang badan. Saya yakin Nabil teh nggak bersalah. Tangkap saya untuk mengganti Nabil. Saya juga. Saya siap pasang badan untuk Nabil. Kalau begitu, tangkap aku juga. Nabil tidak bersalah. Iya, tangkap saya juga. Ngapain sih? Abi belain si Nabil. Anak bukan, saudara bukan, dibelain. Tahu aku bilang juga apa? Pasti Abi kamu lebih milih Nabil, lebih membela Nabil. Kalau memang Pak Ustadz percaya Nabil tidak bersalah, kami percaya. Tapi kalau ada bukti dan saksi Nabil bersalah, kami akan menangkap dan menghakiminya. Betul Pak Betul Pak Ustadz. Ustadz. Betul Pak Ustadz. Pak, saya teh orang pertama yang akan menangkap Nabil kalau memang dia terbukti bersalah. Kalau begitu, kami pamit dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makasih Mang Ayub, Pak Ustadz, Al-Tijah, Panca. Kamu masih di sini? Saya mau menunggu Nabila, Mami. Tidak perlu menunggu Nabila. Dewi sedang mengantar Nabila ke panti asuhan. Nabila dikembalikan ke sana. Kenapa, Mami? Saya udah anggap Nabila sebagai anak saya sendiri. Nabila tidak perlu berlama-lama di sini. Dia tidak ada gunanya. Dia tidak bisa memancing kehamilan Dewi. Nabila nggak salah apa-apa, Mami. Dewi nggak bisa hamil bukan karena ada Nabila di sini atau tidak. Tapi memang Dewi nggak bisa hamil. Saya akan bawa Nabila ke rumah ini. Fauji, kalau kamu berani membalikkan Nabila ke sini, kamu harus siap-siap diceraikan sama Dewi. Dan kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Tunggu. Kita harus tanya ke Nyai Wowo. Kok ilmu kita tiba-tiba bisa hilang ya? Iya Gus, ilmu kita hilang jadi kita nggak sakti lagi. Iya nih, kita harus minta lagi. Balikin ilmu kita sama Nyai Wowo. Masa kita harus kalah sama Nabil? Bener tuh. Kita pokoknya harus lebih sakti lagi dari Nabil. Iya tuh. Iya tuh, bener tuh. Yuk, kita ke gua. Yuk. Kok bener aku gatel sih? Mandinya nggak bener kali. Enggak, mandi aku udah bersih. Kamu kali tuh. Kok jadi ikut gatel sih? Makanya. Gini. Udah yuk, pulang yuk. Pulang udah nggak tahan sama gatel. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kemana Ghazali ya? Makin hari makin nggak bisa diatur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini teh apa? Bagaimana mungkin kalbu bisa bercahaya kalau dunianya masih diselimuti oleh hati dan pikiran? Dianggap itu bisa mendatangkan manfaat serta bahaya. Kalau ia masih diselimuti oleh nafsu, mana mungkin dia bisa menuju jalan Allah? Bagaimana bisa hati melihat Allah sedangkan ia belum suci dari junub kelalaian? Masya Allah, Nabil. Kamu teh cerdas pisan. Kang Ayub yakin, suatu saat nanti kamu akan menjadi ulama besar. Amin.